Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pada peringatan Santo Fransiskus Assisi. Injil yang kita renungkan hari ini adalah Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dikisahkan bahwa dalam Injil hari ini ada seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai Yesus. Ia bertanya tentang apa yang harus ia lakukan dalam rangka untuk mencapai atau untuk meraih hidup kekal. Hidup kekal sesuatu yang penting bagi orang ini dan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itulah Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat apa yang dikatakan dalam kitab Musa. Apa yang dikatakan di sana? Ahli Taurat tentu saja tahu apa yang dikatakan. Ia menyatakan bahwa hukum yang paling utama untuk masuk ke hidup yang kekal itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap budi, segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat mengenal dan mengetahui apa yang menjadi hukum yang utama sehingga orang dapat masuk. Tapi ahli Taurat ini datang untuk mencobai Yesus. Lalu ia melanjutkan pertanyaannya dengan berkata, siapakah sesamaku manusia itu? Yesus pun lalu menjawab dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan bahwa ada seorang yang jatuh ke tangan perampok dan ia ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Di tengah jalan ini tentu saja ada banyak orang yang melintas dari sana. Nah, dikisahkan bahwa ada 3 orang yang lewat dari jalan itu. Orang yang pertama itu seorang imam. Seorang imam tentu saja tahu kalau dia akan merayakan atau melakukan ibadat tentu dengan menjamah orang ini, maka hal ini akan membuat ia menjadi najis. Nah, maka ia melewatkan diri dari orang yang hampir mati ini. Orang yang kedua adalah orang Lewi, juga adalah bagian dari orang Israel, suku Yahudi. Tetapi orang ini pun melewatkannya begitu saja. Sampailah kemudian yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria merupakan musuh orang Israel karena orang Samaria dianggap sebagai suku Israel yang tidak murni. Karena mereka telah bercampur dengan darah orang-orang dari suku di luar Israel yang dianggap sebagai bangsa yang najis. Maka bangsa Samaria dianggap sebagai musuh bagi orang Israel. Tapi kemudian orang Samaria ini justru turun dari keledainya, lalu kemudian ia membalut luka orang ini dan kemudian ia mengangkatnya ke keledainya lalu membawanya ke tempat penginapan supaya ia segera mendapat perawatan yang layak untuk itu. Nah, kisah ini sungguh mengharukan, tetapi kemudian Yesus belum sampai pada inti pengajarannya, karena itu ia melanjutkan dengan bertanya kembali kepada si orang ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama? Mungkin si ahli Taurat berpikir bahwa sesama itu ialah objek penerima kasih. Tetapi justru dalam kisah perumpamaan Yesus, bahwa orang Samaria itu sesama itu, yang dalam hal ini orang Samaria tadi,
justru ialah subjek yang membagikan kasih, subjek yang memberikan tindakan kasih. Nah, sampai di sini para saudara, kita bisa tahu bahwa baru saja ahli Taurat ini mendapat sebuah pelajaran yang berharga tentang apa artinya mengasihi. Justru dia harus belajar dari orang yang ketiga ini. Tapi ada catatan menarik pada saudara bahwa ketika ditanya siapakah yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok ini, ahli Taurat ini tidak mau secara terang-terangan untuk menyebut orang Samaria. Ya, tapi dia justru hanya menyebut orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang telah dirampok ini. Dia tidak mau secara terang-terangan mengatakan bahwa orang Samaria itu adalah sesama bagi orang ini. Nah, ada yang menarik para saudara dalam tulisan para bapak gereja yang menyebutkan bahwa tulisan atau perumpamaan ini sesungguhnya mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah orang Samaria yang baik hati itu. Seperti misalnya Origenes, ya. Origenes menambahkan bahwa dalam perumpamaan ini, lalu dia mengatakan bahwa orang yang turun itu adalah orang yang dirampok itu adalah Adam. Orang Samaria itu adalah Kristus. Nah, lalu dia membawa pria atau orang yang telah dirampok ini yang hampir mati ini dan membawanya ke gereja. Nah, jadi Origenes tidak mengabaikan pelajaran etika di sini, bahwa dia mengatakan bahwa adalah mungkin bagi kita untuk meniru Kristus. Sementara Agustinus juga menggunakan interpretasi yang menarik, ya. Agustinus mengatakan bahwa seluruh umat manusia adalah orang yang terbaring di jalan tadi, lalu ditinggalkan di sana oleh para perampok dan kemudian dalam keadaan setengah mati. Tetapi kemudian ia diabaikan oleh imam, ia diabaikan oleh orang Lewi. Sementara orang Samaria yang lewat itu berhenti untuk merawat dan membantunya. Dalam orang Samaria ini, Tuhan Yesus Kristus ingin supaya kita memahami dirinya. Perampok itu telah meninggalkan kita setengah mati di jalan, tetapi kemudian kita telah ditemukan terbaring di sana oleh orang Samaria yang baik hati ini. Anggur dan minyak dituangkan ke dalam diri kita. Kita telah menerima sakramen Putra Tunggal. Kita diangkat ke keledainya. Dan kita telah percaya bahwa Kristus ini telah menjadi daging. Kita dibawa ke penginapan dan kita disembuhkan di gereja. Sungguh sebuah penafsiran alegoris yang menarik para saudara. Sesungguhnya inti dari perumpamaan ini dan acara Yesus ini ialah soal bagaimana kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan itu pesan Yesus kepada ahli Taurat itu, pergilah dan berbuatlah demikian. Para saudara yang terkasih, menariknya bahwa ada nuansa lain lagi dalam perumpamaan ini, bahwasanya mengasihi musuh juga menjadi bagian penting dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebagaimana orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi dan demikian sebaliknya, tetapi perumpamaan ini menunjukkan yang sebaliknya, ya justru orang Samaria itu menunjukkan bukti, menunjukkan tindakan yang konkret tentang apa artinya mengasihi musuh. Hari ini kita memperingati Santo Fransiskus Assisi, seorang rasul kemiskinan. Dia bahkan disebut sebagai pelaksana harafiah kitab suci. Ia sungguh-sungguh menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Namun ternyata justru ketika dia meninggalkan segala-galanya itu, lalu dia mendapatkan Kristus yang adalah segala-galanya. Mari kita lalu kemudian belajar memberikan diri kita, memberikan apa yang ada dalam diri kita, meninggalkan diri kita,
untuk mendapatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.